Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaifa halukum salih wa salihah, siswa dan siswi SDIT Gema Insan Mandiri serta ayah bunda dan pemirsa yang menyaksikan video kultum melalui channel YouTube SDIT Gema Insan Mandiri. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena lagi dan lagi kita masih diberikan nikmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita kembali berjumpa. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan untuk saling nasihat menasihati, saling menyemangati dalam hal ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita saling termotivasi untuk terus berusaha menata hati-hati kita menjadi condong kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, utamanya di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Siswa dan siswi SDIT Gema Insan Mandiri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta ayah dan bunda, kita alhamdulillah hari ini masih menikmati ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Kita masih berpuasa, dan itu tandanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat menata hati-hati kita, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu unsur penting dalam hal puasa adalah menjadikan hati kita bisa lebih baik. Oleh karena itu, salah satu tujuan dari puasa adalah menjadikan manusia menjadi insan yang takwa. Indikator tercapainya manusia yang bertakwa adalah dengan melihat kepada hati setiap pribadi pelaku puasa tersebut. Apakah hadirnya Ramadan dimaksimalkan untuk melatih ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah hadirnya Ramadan imannya dapat terus meningkat sehingga lebih rajin dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah justru sebaliknya Ramadan hanya berlalu begitu saja sehingga tidak ada kesan yang akan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya takwa sebagai sesuatu yang diutamakan di bulan Ramadan ini kita sering dengar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maka siswa-siswi sekalian, ayat ini menunjukkan bahwa di antara hikmah puasa adalah agar seorang hamba dapat menggapai derajat takwa, dan puasa adalah salah satu sarana untuk menggapai derajat tersebut. Maka hal ini dikarenakan puasa bagi seorang adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan diri dari larangannya. Bentuk takwa dalam puasa dapat kita lihat dalam berbagai hal. Di antaranya adalah orang yang berpuasa akan senantiasa meninggalkan setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan makan, meninggalkan minum, dan segala hal yang membatalkannya. Yang sebenarnya hatinya lebih suka, lebih condong kepada hal tersebut dan dia dapat melakukannya. Tetapi karena takwa, dorongan takwa, sehingga dia tertahan. Padahal makanan dan minuman itu halal baginya. Tapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia menahan diri dalam rangka untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Orang yang berpuasa sebenarnya mampu untuk melakukan kesenangan duniawi yang ada. Namun dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi dirinya. Ini juga salah satu bentuk daripada takwa itu sendiri, yaitu dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga setiap langkah dan perbuatannya diminimalisir agar jangan sampai melakukan kelalaian. Kemudian ketika berpuasa, setiap orang akan semangat melakukan amal-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan merupakan jalan untuk menggapai takwa. Inilah sebagian di antara bentuk takwa dalam amalan puasa. Maka kita dapat mengambil hikmah daripada meninggalkan kesenangan-kesenangan duniawi dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui puasa ini. Di antaranya apa? Puasa adalah sarana untuk dapat mengendalikan jiwa. Rasa kenyang karena banyak makan dan minum, itu semua biasanya akan membuat seseorang itu lupa diri, sehingga cenderung dapat bersikap kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia terdorong untuk lalai. Sehingga dengan puasa jiwa pun akan lebih bisa dikendalikan. Kemudian hati akan menjadi lebih sibuk memikirkan hal-hal baik dan sibuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang terlalu sering tersibukkan dengan kesenangan duniawi dan terbuai dengan makanan dan minuman yang enak, hati pun akan menjadi lalai dari memikirkan hal-hal yang baik dan lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apabila hati tidak disibukkan dengan kesenangan duniawi, juga tidak disibukkan dengan makan dan minum ketika berpuasa, hati pun akan bercahaya, akan semakin lembut, hati pun tidak mengeras dan akan semakin mudah dalam rangka berzikir dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan berpuasa berupaya untuk menahan diri dari berbagai kesenangan duniawi. Orang yang berkecukupan akan semakin tahu bahwa dirinya telah memberikan manfaat dan nikmat kepada orang fakir, kepada orang miskin, kepada anak-anak yatim, sehingga mereka yang sering merasa lapar terbantu oleh dermawannya orang-orang kaya. Maka oleh karena itu, marilah kita mulai untuk beranjak dan terus mengembangkan kemampuan, terutama dalam hal menata hati untuk bisa lebih baik lagi. Karena di bulan Ramadan tentu saja setiap muslim harus menjauhi berbagai maksiat agar puasanya tidak sia-sia, juga agar tidak mendapatkan hanya lapar dan dahaganya saja. Nabi SAW mengingatkan kita, rubbas shaimin huzzuhu min siyamihil ju'u wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Oleh karena itu, dari proses penggemblengan jiwa hati melalui Ramadan ini diharapkan kita dapat keluar dari bulan Ramadan menjadi insan yang lebih baik dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Kebiasaan-kebiasaan soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan diteruskan di bulan-bulan yang lainnya. Orang yang dulu malas-malasan melaksanakan sholat 5 waktu seharusnya menjadi sadar dan rutin mengerjakan sholat di luar daripada bulan Ramadan. Juga dalam masalah sholat berjamaah, kaum pria misalnya hendaklah pula dapat dirutinkan dilakukan sholat berjamaah dengan rajin, tidak hanya di bulan Ramadan tetapi juga dibawa di bulan-bulan yang lain selain daripada bulan Ramadan. Oleh karena itu, sholih wa sholihah, siswa dan siswi SD Gema Insan Mandiri serta pemirsa, ibadah dan amalan ketaatan bukanlah ibarat bunga yang mekar pada waktu tertentu saja. Jadi ibadah sholat 5 waktu, sholat berjamaah, membaca Al-Quran, gemar bersedekah, berbusana muslimah bukanlah menjadi ibadah musiman atau tahunan saja yang dilakukan hanya di bulan Ramadan,
tetapi bagaimana Ramadan menjadi madrasah terbaik buat kita, sehingga setelah Ramadan ketaatan dan kebaikan itu dapat terus berlanjut, sehingga menjadikan kita orang-orang yang derajat takwanya diperhitungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya selalu dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu istiqomah dalam kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat Ustaz sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.